Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Heri Fitrianto selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah Audit Bank Syariah. Yang terhormat kawan-kawan yang ada di Zoom pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan judul materi produk Bank Syariah Pemeriksaan Syariah. Baiklah, sebelum kami menyampaikan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Fadila Rizky Hairina dengan NIM 2116050018. Yang kedua yaitu Nelly Saputri dengan NIM 2116050009. Dan yang ketiga yaitu Umi F. Daulay dengan NIM 2116050039. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan prinsipnya bahwa produk Bank Syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produk penyaluran dana Bank Syariah, produk penghimpunan dana Bank Syariah, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Dalam memahami produk Bank Syariah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyaluran dana Bank Syariah. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar, produk pembayaran syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau bai. Nah, pada transaksi pembiayaan ini yang pertama itu adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Kemudian dengan menggunakan akad salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Kemudian itu dengan akad istisna. Produk istisna menyerupai produk salam. Namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Yang kedua itu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijaroh. Prinsip ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenai ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga yaitu transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, sedangkan prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil yaitu yang pertama musyarakah dengan umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau serikat atau kongsi. Yang kedua itu mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam perbankan syariah yaitu mudharabah. Yang keempat itu akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap.
Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yang termasuk akad pelengkap yaitu yang pertama itu hiwalah atau alih utang piutang, yang kedua itu ran atau gade, yang ketiga adalah qard atau pinjaman utang, yang keempat yaitu wakalah perwakilan, dan yang kelima yaitu kafalah garansi bank. Kemudian itu B, produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, dalam prinsip penghimpunan dana ini adalah yang dipakai itu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang ketiga itu adalah akad pelengkap atau wakalah perwakilan. Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso dan transfer uang. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fadila Rizky Hairina. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, jasa perbankan. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain yaitu ada syaf, yaitu jual beli valuta asing. Yang kedua ada ijarah atau sewa. Selanjutnya yang keempat itu pemeriksaan bank syariah. Sebagai yang diungkapkan oleh Sofyan S. Harahap, pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pelaksanaan termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi, memorandum, dan akta perjanjian, asosiasi, laporan keuangan, laporan lainnya khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat internal, dan lain-lain. Pemeriksaan syariah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut, yaitu prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan dan melaksanakan prosedur. Menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksa. Pada tahap prosedur pemeriksaan syariah ini biasanya termasuk pemahaman terhadap sikap kehati-hatian dan komitmen. Yang kedua, kesesuaian fungsi pengawasan. Yang ketiga, melakukan review terhadap kontrak, persetujuan, dan sebagainya. Yang keempat, memastikan transaksi. Yang kelima, memeriksa informasi dan laporan. Yang selanjutnya, melakukan konsultasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadila Rizky Hairina telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nelly Saputri. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya Nilisa Putri akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan yang kelima, yaitu prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Prinsip syariah lebih jelas dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang 21 tahun 2008 yang merupakan landasan dalam prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian. Berdasarkan hukum Islam, antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah, dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, yaitu ijarah. Prosedur sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilaksanakan dengan cara yang sama, yaitu agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Persyaratan bagi pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia, dan selanjutnya yaitu gabungan antara pegawai Bank Indonesia dan pihak lain. Pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan. Pemeriksa wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak termasuk dalam daftar orang tercela sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bukan pihak terafiliasi terhadap objek yang diperiksa. Yang ketiga, memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi. Yang keempat, bersikap independen, jujur, dan objektif. Yang kelima, kompeten di bidangnya dan memahami peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku. Dan yang keenam, yaitu secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam bidangnya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yaitu dokumentasi auditor atau prosedur pemeriksaan yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, rencana pemeriksaan, surat-surat konfirmasi, representation letter, rincian-rincian pos neraca laba rugi. 4 tujuan pentingnya pembuatan kertas kerja. Yang pertama yaitu mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua yaitu menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga mengkoordinasi dan mengorganisasikan semua tahap audit. Yang keempat yaitu memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Sukrisno Agos bahwa kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik itu yang pertama yaitu kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugian, antara lain membuang waktu, dapat salah menyalin. Yang ketiga yaitu dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dalam menggunakan audit tick mark. Yang keempat yaitu kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang kelima, rapi, jelas, bersih, bahasa yang baik. Dan yang keenam, di bagian muka file, kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan. Materi yang terakhir yaitu standar produk perbankan syariah murabaha. Secara etimologis, murabaha berasal dari kata dasar rib yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi jual beli murabaha dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pihak yang berakad atau al-gidain, yaitu penjual atau bank, pembeli, nasabah, pemasok atau supplier. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan atau mahalul akad. Yang pertama yaitu adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan harga barangnya juga. Yang ketiga yaitu tujuan akad atau modul akad. Dan yang keempat akad atau sikhat al-akad. Sekian dari penjelasan materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nelly Saputri telah menyampaikan materinya. Dengan tersampaikannya materi yang terakhir oleh Saudari Nelly Saputri, maka berakhir pula lah presentasi kami dari kelompok 3. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.